Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah truk keluar dari jalan dan terperosok ke sungai di Desa Melaya Jembrana. Sejumlah pengendara di kota Singaraja Buleleng terjaring Operasi Patu Agung 2022. Ratusan tukik atau anak penyu dilepas di pantai Sindu Sanur. Temuan varian baru Omikron tak membuat kasus COVID-19 di Bali melonjak. Hal ini disampaikan Dinas Kesehatan pasca ditemukannya 4 kasus COVID-19 Omikron subvarian BA4 dan BA5 di Bali. Hingga saat ini tidak ada laporan terkait lonjakan kasus COVID-19. Warga diminta tidak panik dan tetap waspada dengan penerapan protokol kesehatan. Kalau sampai kemarin terakhir itu sampai saat ini belum ada varian baru lagi. Jadi walaupun ada yang positif masih kisaran 10-20, nggak terlalu banyak. Perawat rumah sakit kemarin cuma 11 orang, juga sangat sedikit yang dirawat rumah sakit. Jadi sama sekali tidak ada lonjakan kasus, tidak ada varian baru. Jadi aman untuk di Bali, sementara saat ini sangat aman. Jadi yang pertama, kita mengimbau masyarakat Bali ya, jangan panik. Karena tiap kasus kemarin yang ditemukan kemarin 4 orang ya, sesuai dengan pengumuman dari Kementerian Kesehatan, itu 3 orang tanpa gejala sama sekali. Jadi sangat ringan. 1 orang juga sekedar gejala ringan, tenggorokan sakit gitu ya. Jadi jangan panik, tidak akan mempengaruhi dampak apa-apa. Yang kedua yang paling signifikan sekali, laksanakan booster ya. Bagi yang belum vaksin ketiga, kami berharap masyarakat untuk melaksanakan vaksin booster, karena itu yang betul-betul menjaga kita. Jadi varian-varian apapun nanti yang terjadi itu yang menjaga imun kita, memperkuat imun kita. Yang ketiga, sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat, silakan yang masyarakat yang mau bepergian di luar tidak pakai masker karena itu sudah sesuai himbauan pemerintah pusat. Tapi bagi lansia atau yang punya komorbid ya, atau sedang mengalami batuk pilek, tetaplah pakai masker. Begitupun kalau di dalam ruangan tetaplah pakai masker. 3 kasus varian baru Omikron merupakan warga asing peserta pertemuan internasional di Nusa Dua beberapa waktu lalu. 4 kasus itu dinyatakan bergejala ringan dan tanpa gejala dan telah ditangani tim medis. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali mulai meningkat. Peningkatan terjadi setelah pemerintah menghapus syarat tes PCR bagi wisatawan yang sudah divaksin lengkap. Kunjungan masih didominasi wisatawan Nusantara sebanyak 70%, sementara wisatawan asing 30%. 70% untuk wisatawan mancanegara, baru 30% ini yang saya akan genjot. Di akhir tahun wisatawan Nusantara balik 100% sebelum angka pandemi atau 2019, dan mudah-mudahan bisa mencapai 50-70% untuk wisatawan mancanegara. Harapannya 1,1 juta lapangan kerja tercipta sebagai bagian daripada kepulihan ekonomi kita. Dengan semakin banyaknya kegiatan yang digelar di Bali, kunjungan wisatawan diharapkan semakin meningkat. Menparekraf yakin target kunjungan wisatawan asing ke Bali sebesar 1,8 juta orang akan tercapai tahun ini. Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Ratusan tukik atau anak penyu dilepas di pantai Sindu Sanur,
akhir pekan lalu. Pelepasan tukik jenis lekang ini dimulai pukul 7 pagi. Tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penangkaran di konservasi penyu Sindu Dwarawati. Pengunjung dan wisatawan yang sedang berada di pantai berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mereka beramai-ramai ikut melepas tukik ke pantai. Kita jadikan sebagai momentum dengan berakhirnya pandemi yang sudah menyita banyak sekali tenaga, energi, khususnya buat Bali yang sangat suffer akibat pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung di Pulau Bali. Semoga dalam acara pagi ini kita bisa merasakan kebahagiaan, kebebasan dari pandemi itu sendiri yang kemudian akan berangsur berubah menjadi suatu endemi dan kita semua bisa merasakan nikmatnya kue pariwisata lagi di Pulau Bali ini. Ya, karena saya yakin melepas tukik itu filosofinya sangat bagus untuk hidup kita, di mana pelepasan hewan ke alam semesta itu juga dapat membantu alam untuk menjadi lebih murni, lebih pure, dan kembali ke kehidupan kita sendiri juga menjadi murni dan pure. Saya sangat tertarik dengan konsep itu. Kegiatan yang digelar sebuah yayasan ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak dan masyarakat tentang pelestarian satwa langka. Penyu memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan laut di seluruh dunia. Penyu menjaga fungsi terumbu karang hingga memindahkan nutrisi penting dari perairan ke daratan. Putu Setiawan melaporkan dari Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.